Komite Persiapan Pembentukan Provinsi Sumbawa tanpa ada kata pulau. Ya. Di Jakarta. Di Jakarta. Gagasan ini diikhtiarkan di rumahnya Pak Saleh Umar di Cinere. Ya. Maka terbentuklah KP3S dengan struktur yang sangat berkeadilan. Ketuanya kami serahkan kepada yang paling sedikit penduduknya, Bangku. Ketuanya saat itu adalah Dr. Aziz Maradi almarhum. Kemudian sekretaris dulu kan bukan sekjen kami namanya, sektama. Sekretaris utamanya itu adalah Dr. Andus Haji Nur Latif, representasi dari Bima. Bendaharanya adalah Amir Jawas dari Sumbawa, adil kan? Ya. Lalu di bawahnya itu ada pokja-pokja. Saya adalah wakil dari sektama, sekretaris utama. Kemudian wakil bendaharanya itu ada siapa sih nanda itu Mencera, yang teman-teman itu yang dulu di pariwisata DKI, Haji Hail. Kemudian wakil ketuanya itu Doroy Bang Yan Sirajuddin dari Sumbawa. Lalu di bawahnya itu ada pokja-pokja, Hamdan Julfa, kemudian banyak sekali. Saleh Umar masuknya di? Saleh Umar itu masuknya itu di salah satu wakil ketua pada saat itu, bersama Yan Sirajuddin. Lalu kemudian ini terus berjalan, jujur saja tanpa biaya. Yang ada adalah semangat 45. Singkat cerita, ini terus bergulir dan masuk. Ada ratusan blok pada saat itu. Itu 2001 sampai 2009. Itu masih pertikaian internal antara nama dan lokasi ibu kota. Namanya disepakati Provinsi Sumbawa pada awalnya. Ibu kotanya di Kota Bima pada awalnya. Lalu Sumbawa ngamuk, nggak mau. Oke. Akhirnya beberapa teman Bima, dipimpin sama Hamdan Julfa, besar jiwa. Oke. Namanya Provinsi Pulau Sumbawa, final. Ibu kotanya di Samawaria, Sumbawa Besar, final. Dan dua ini masuk di dalam nomenklatur ketetapan keputusan Komisi 2 DPR RI. Jadi nggak bisa kita karang-karang lagi sudah, ya. Istilah Hamdan saat itu, aing kunjungan ke Gusti konen setoro. Setoro ibu kota nais bosnya nontak Sumbawa itu. Jadi kita mengalah saja. Singkat cerita ini terus bergulir, terjadi perebutan kekuasaan yang inkonstitusional. Ya. Tiba-tiba ada pengurusan versi Haji Sanusi. Padahal KP3S yang pertama dibentuk dulu itu sampai hari ini kita ngobrol belum dimisioner, Pak. Belum ada rapat pergantian pengurus segala macam sampai hari ini, biar ada yang mati pun tak ada gitu loh. Lalu pada yang saat yang bersamaan muncul lagi ketua KP3S Saleh Umar. Dua kelompok ini bertikai sampai baru kemarin salaman itu pun karena berkat Haji Iwan saja. Ya? Saya tidak mau bicara tentang kenapa terjadi perpecahan ini. Kalau nggak ya? ancam nggak salaman. Ada yang main, ada yang punya kepentingan segala macam. Intinya begitulah gitu. Tapi jujur saja kita harus mengapresiasi ikhtiar beliau-beliau itu, apapun versinya, apapun perbedaannya, kita tetap harus hormati. Jadi kalau kita ngobrol hari ini bukan karena itu nggak penting, ya? Tapi untuk meluruskan sejarah. Saya lompat jauh ya. Pada 2012 Komisi 2 DPR RI memutuskan ada 100, kalau saya nggak salah ya, ada 112 DOB yang akan dibahas. Bang, interupsi dulu Bang. Itu kan tadi KP3S yang di Jakarta. KP3S yang kita bilang pusatnya di Mataram itu menyambung itu. Oke. Ini pertanyaan yang betul. Lalu Tuan Guru Bajang sebagai gubernur bertanya kepada saya untuk Lombok Tuan Guru Lombok bebas saya orang Londor Mai saya Yasin Sumbawa. Alhamdulillah.
Jalan gaya abai, lambat garis bawahi, sperma utama, ulang. Lain sperma sisa. Jadi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 itu punya juknis juklak namanya PP Nomor 78 Tahun 2007. Itulah law enforcement, ya, law basic sebagai juknis juklak pembentukan sebuah daerah otonomi baru. Di dalam PP itu ada pasal yang menekankan dua, konteksnya dengan provinsi induk, ya, istilahnya provinsi induk. Yang pertama, provinsi induk dalam hal ini NTB berkewajiban mendukung proses ini berjalan. Proses pembentukan DOP ini baik, ya. Itu perintah undang-undang, Pak. Di dalamnya ada 12 dokumen, Pak, bukan satu, yang harus ditandatangani oleh gubernur agar proses ini berjalan, agar bisa diproses di Senayan. Kalau nggak ada itu percuma. Kemudian yang kedua, ada kewajiban provinsi untuk mengalokasikan dana di APBD di dalam rangka proses itu belok. Itu perintah undang-undang. Lalu saya lupa tahunnya, mungkin sekitar 2010. Tuan Guru Bajang, ya sudah jadi gubernur beliau saat itu. Beliau gubernur 2008, ya. Betul, kira-kira 2011 lah. Ini saya pusing, ini banyak sekali KP3S. Ada versi ini, versi itu, mana yang benar? Sementara kami ini tahun ini, saya ditelepon oleh Sekda Rosyadi, ya. Bang, ini kita tahun ini akan ketok palu, mungkin ada sekitar 2,6 miliar anggaran di APBD untuk membantu proses pembentukan provinsi Pulau Sumbawa. Kan bukan uang kecil, Bang. Ya kan? Oke, mufakat dengan beberapa teman, akhirnya kita membuat semacam networking saja lah, istilahnya apa? KP3S yang berada di Jakarta ini adalah apa ya? Apa istilah kita? Perwakilan atau cabang. Ada SK-nya, ada SK-nya. Nah. Yang dulu. Dengar dulu, Pak. SK yang kami itu yang bahas. Ya, lalu disepakati oleh Tuan Guru Bajang setelah saya usulkan, bagaimana Tuan Guru kalau Ibu Mariam saja yang jadi ketua? Ya sudah gampang, kan Ibu Mariam di sini di Mataram. Terbentuklah KP3S yang dianggap sebagai kantor pusat KP3S yang berkedudukan di Mataram. 2010. Sekitar 2011 sampai 2010, wallahu alam saya persisnya enggak apa. Dan itu ditetapkan oleh Gubernur NTB, perintah undang-undang. Ya. Karena kita mau ikuti nomenklatur nih, aturan main. Oke, beberapa hukum contoh tolong deh. Yang 2001 Bakom. Yang 2001 KP3 Jakarta. Bakom ya. Lupakan itu sudah selesai. Lainnya. Singkat cerita, yang berhak mencairkan uang di APBD itu adalah KP3S versi Rumah Mari yang ditandatangani oleh Tuan Guru Bajang. Akan tetapi, pertama catat dulu cerita Pak ya, kan saya bilang. Izin Yusri, saya mau cerita pahit-pahit saja dulu. Tiba-tiba jenderal kita Profesor Farid Muhammad menelpon. Zul, bagaimana ini? Stabil. Saya barusan ditelepon sama Kapolda NTB. Ada pengaduan, Rumah Mari masuk. Karena KP3S ini tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang 2,6 tadi itu apa loh. Ada duit keluar, duit masuknya kwitansi entah apa bentuknya, dan dalam komoda wikit pimpin negara gitu loh. Ya. Kan nggak boleh tersisa 1 sen juga. Jangan tanya saya uang itu pada kemana, saya paham. Siapa yang mainkan duit itu saya ngerti, tapi nggak usah kita sebutkan lah itu gitu. Terus Zulkifli Mansyah, saya lagi nyetir di jalan tol ini. Abang gimana? Di jalan tol nyetir pulang. Abang minggir dulu, aku ngomong serius. Siap tingkatin gubernur? Masih DPR. Bang, aku barusan ditelepon sama Tuan Guru Bajang. Sedih. Hah? Apaan? Parkir saya kengket tol. Tuan Guru tadi nanya, Bang, ini orang-orang Pulau Sumbawa ini mau bikin provinsi apa mau masukin saya ke penjara?
Kata Gubernur Bajang. Gahi Gubernur Bajang kepada Zulkifli Hasan. Alasannya apa ya? Lah ini uang udah dipakai semua 2,6 miliar bang. Tapi untuk apa penggunaannya? Tidak ada satupun yang di sana. Sementara mau nyaris 27 Desember kan tutup buku. Ya kan? Harus lapor semua penggunaan APBD. Saya kompromi, gitu kan? Ngobrol sama Hamdan, ngobrol sama Profesor Faruk Muhammad. Kita bikin cantik sajalah laporan itu, padahal haram jadah. Saya menggunakan kata-kata haram jadah. Saya kasih Dr. Ghazali 10 juta. Nanti cantikin kita sih, nggak mungkin. Ya? Apakah dia terima 10 juta? Apa saya kasih 2 juta saja? Saya kan bisa buktiin. Semacam-macam begitulah horornya pada momen itu. Pak iya. Tapi akhirnya kita kadal-kadalin, kebetulan Komisi 2 Bidang Pembangunan Perencanaan Anggaran di DPRD itu murid-murid. Ini episode yang nggak ingat dong. Betul lalu saya rek ya, kan adik-adik lah gitu kan. Air kencaran tegi ya kan, karena kebetulan adik lah. Singkat cerita aman. Itu PAI 1 ya. Ini selamat, Bajang selamat. Anggaran itu walau alam pala rumetalan catang pitimpangan kanin am cambe dan saya hafal semua itu. Yang paling menarik poin yang kedua, tiba-tiba ada panggilan Polda Jaya kepada saya untuk diperiksa. Ya? Itu atas gugatannya Al-Muharram yang kita cintai bersama mengarang Saleh Umar ya. Laporan Saleh Umar. Laporan pengaduan bahwa Zulkifli Yusuf melakukan ini ke sana. Saya telepon Salahuddin ini apa-apaan, lu pasti ini di dalamnya karena gomi do Saleh Umar ya. Salahuddin mana nih? Salahuddin polisi. Polisi. Abang mau potong aku ikuti aja dulu gitu. Contoh lainnya dohe tujuan nau tede di polisi aja ceramah benau dari A sampai Z tentang provinsi, tentang DOP, tentang undang-undang segala macam. Contoh lain saya ditraktir makan oleh si pemeriksa itu. Wah aman. Jadi itu ke. Tapi saya tahu dan saya bilang sama Saleh Umar, kita ini dari semua itu. Kok saya dicurigai? Aneh kan? Tahu aja saya enggak. Tahu aja saya enggak. Demi Allah saya enggak tahu. Singkat cerita, saya lompat lagi jauh. Ketika Pilpres, sengketa Pilpres, ya? 2014, 2013 dulu. Mau ke 2014. Fahri Hamzah telepon sambil panik. Fahri Hamzah doi, wakil ketua DPR RI yang terhormat ya. Dia saat itu belum. Bang, tolong segera akses aku ke Pak Ketua. Hamdan Dulfa maksudnya. Ada apa Rik? Ini PPS ini hancur sudah, tidak mungkin bisa keluar gitu. Tidak bisa terus. Kenapa? Kasih aku alasan. Bang, dari 100 berapa tadi menjadi 66. Terus sekarang dari 66 menjadi 31. Tolong diingat kata angka-angka saya ini ya. Dari 100? Dari 112 menjadi 66. Yang akan diproses di DPR itu diverifikasi lagi. Tinggal 31. Penting kita nih karena kita yang serbu Saleh Umar dan Sanusi. Dengar dulu makanya. Halo. Yes. Siap. Saya rayu Hamdan dan Hanus Mahanum dake memotong ngangku lefari kan ini edangi lau. Kita itu ringung elam dah. Jadi etam CCTV ni aku ni sih. Mungkin kalau dia ketua tim pemenangan Prabowo ni edangi lau macam ketua engkang ni sih. Elam tanya. Dan lain urusan ringung PPS ni urusan PPS. Di pola punya tu cara. Aus masalah ni lah gitu. Kemungkinan PPS ini terlempar, nggak akan diproses di Komisi 2. Alah, pucat Hamdan kan? Wong siapa cetus kok? Singkat cerita, dake tatom caru masih. Ngopel Fahri kan, kau mai, palain mai arah rumah dinas yang masih. Lah bakal pendorong alau bakal lebih bonus mau pribadi ya. Pala harus diatur skenario demikian rupa. Kau belah Fahri kan kani unit tumpangan atau untuk gempuk. Akhirnya cerita harinya paling pahit.
Mail Fahri Kodoe dan kau jangan aneh-aneh, haram kau bicara satu potong huruf pun tentang pilpres. Kau boleh bisa ke Hamdan Zulfa dan aku punya hak potong kau ngomong. Kalau kau ngomong yang lain, kau hanya boleh ngomong pilpres. Dan Mail Fahri Hamdan, saya kasih ilustrasi. Kami kau semburu. Songko haji tikap, songko haji ngomite. Tembeng goli, sandal jepit. Oke, baik kali kijang buruk, kijang zaman Nabi Nur Karena Fahri sangat mau disiplin, asal bisa ketemu Hamdan Zulfa. Dan saya sudah wanti-wanti sama Ri, kau aneh-aneh, aku yang ngusir kau bukan Hamdan. Tuhan tetap bola menang tepat. Gimana Pak Fahri, sehat bla 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 basa-basi, intinya sederhana saja, saya langsung ke poin. Pak Ketua izin Pak Ketua, saya sudah dapat konfirmasi A1. Ini dari 66 PPS tidak masuk ke 31 yang akan diproses lebih lanjut. Masa Gaila Hamdan juga ya. Eter kentu masa tilu aja melalui Fahri muncul atau internet. Saya ngomong itu sama Hamdan. Nah kayak gue tepol gemawa fujir. Wallah bilang. Saya ini kalau ngomong saya keliru ngarang-ngarang batal Islam saya. Ya? Yang kalian nggak tahu gitu. Ya? Tepol gemawa fujir. Menteri dalam negeri ya? Kan speaker. Jangan SBY kalau gitu. Jangan SBY 2013. Kan speaker ini. Walau Fahri SBY. Sambil lupa juga loh. Telepon betul. Walau foto saya kata foto Fahri biar hari. Foto telepon gemawa fujir mendagri. Waktu MK. Caru sampai Pak Menteri. Saya masih ingat itu posisinya hari Kamis, Jumat libur, Sabtu libur, Minggu libur kan? Hari Kamis, hari Jumat itu ada hari nasional libur. Kenapa konteksnya libur ini saya sebut, nanti saya akan cerita. Lanjut dulu. Telepon deh. Singkat cerita telepon Hamdan itu. Mana Pak Ketua? Siap. Ada perintah. Baik, mau Fuji kan speaker loh. Ya Pak Menteri, mohon izin saya ini mau tanya. Ini ada di depan saya ini ada Pak Fahri Hamzah. Beliau ini bercerita bahwa Provinsi Pulau Sumbawa tidak masuk di dalam usulan Dagri yang untuk dibahas oleh Komisi 2 besok hari Senin. Ya. Wah, saya nggak yakin itu Pak Ketua nggak hilang. Tapi izin saya mau nanya satu saja kepada Pak Ketua. Apakah Pak Ketua mendukung provinsi ini? Sampai berhangga, sampai kayak perato kotanya. Kok Pak Menteri nanya begitu, saya kan pencetusnya. Oh kalau begitu siap. Mohon izin, insyaallah Senin pagi saya akan langsung lapor ke Pak Ketua. Enggak hilang, yang wajib plus. Ri dengar Ri. Iya, yakin lah Bang, Pak Ketua itu nggak ada itu. Sudah saya pastikan nggak ada di dalam 31 itu. Mahum tuh bingung kan, Gue setengah pintu hari Senin. Waduh, nang Hamdan. Pagi banget. Itu dicuci. Saya eringan, laporan lah, gue mau Fuji deh. Di Kuningan saya mau ngantor. Dia sih di kuno itu mau betul. Ini waktu saya pakai, saya pakai yang 9D sampai kantor MK ada. Tapi yang kelondo saya kelondo. Allah Akbar. Persis di Bukit saya ini nangis saya lihat. Di Bundaran HI kan. Itu posisi setengah 8 kalau saya nggak salah. Lu lalu telepon Pak Menteri itu kan. Pak Ketua izin lapor, saya bisa pastikan bahwa Provinsi Pulau Sumbawa masuk di dalam yang 31 DOP yang akan diproses lebih lanjut. Dapat nomor 32. Nah, nomor 31. Dari 31 itu hanya ada satu provinsi PPS. 30 diantaranya itu kabupaten kota. Singkat cerita. Cara penting kan, saya nonton saya Bali oleh kalau berbulu Hamdan itu kalau Sabtu Minggu dia pasti di Lebak Bulus. Senin Jumat dia di rumah dinas. Kalau tak ke London, dulu bicara protokol yang yung RI 9 pagi belum, itu saya Eropa itu tiba kurangga sampai dia kan. Bisa pikir orang terima, kembali saya kena taksi ke Lebak Bulus. Ini udah taksi ini. Ambil mobilnya. Di London, kalau saya di yang Lebak Bulus. Ya? Singkat cerita, tidak sampai 1 minggu kemudian final
Dari 31 DOP itu yang final betul-betul akan diusulkan ya menjadi DOP itu hanya 21. Tidak ada lagi provinsi Pulau Sumbawa. Saat itu lebih sekedar momen akhir anu sobat. Biasa varian bang segera bang, apalagi ini sampai saya dapat duit jujur saja dikasih sama Fahri dolar, ada dolar Singapura, dolar Amerika, ribut apa ribut? Kenapa capek-capek aja dari tadi ini? Oh iya, aku belum pernah ngerasain itu apa namanya duitnya anggota dewan yang terhormat. Terus tugas apa duit? 2 bang. Abang silakan ketemu sama Pak Ketum, minta waktu. Ya Pak Ketua, aku mau tahu saja seperti apa kualitas alat-alat bukti 5 kontainer waktu pilpres itu. Masih ingat? Kan PKS kumpulkan Kak tidur-tidur itu kan. Nih, kalau itu nggak perlu, aku udah tanya Hamdan. Sampah aja Hamdan itu nggak ada gunanya, nggak mempengaruhi secara hukum. Anda yang bisa jelasin nanti. Percuma saja mau benar pun juga bukti itu nggak mempengaruhi. Itu satu. Yang kedua PPS bang nggak masuk. Lapor hari lagi itu. Ada foto-foto yang saya bisa buktikan dengan foto-foto. Bagaimana congkaknya saya berdiri cak-cak pinggang di depan orang 2 hebat-hebat itu kan juga ada fotonya gitu. Singkat cerita saya minta waktu bersama dan finalnya. Nice deh, warwara keputusan awes kara nanti bersungguh ya. Bahwa dari 31 tadi itu muncul 21, tidak ada provinsi Pulau Sumbawa. Dalam 21. Dalam 21 itu. Pak, oke. Betul. Karena scrimmage momennya, artinya harus dadakan segera. Fahri nggak sempat ganti baju, butuh baju Prabowo segala macam loh. Malu saya untuk Pak dan firman waktu nice. Itu hari Minggu Pak. Nice hari Senin deh. Worosa ngarang-ngarang yang akan diproses. 21 nggak ada PPS. Ada foto, nanti saya bisa buktikan dengan foto-foto. Singkat cerita, kita angin. Dohon Fahri Tete Hamdan Taki saya kacak pinggang di tengah. Ini lonet guru doy, pontangin saya marah betul sama Hamdan. Kidi Sulaiman ini. Kidi Sulaiman ini. Yesus Sulaiman sumbangin dah kek gayang gitu. Ini lonet. Sekarang telepon tuh si siapa itu? Delodi Akang, ketua MK yang terhormat itu perintah saya. Sekarang ente telepon itu Mendagri itu, pengen dengar gue. Foto. Masa Pak Hamdan tak masuk di akal? Betul Pak Menteri, di depan saya ini itu dua kalinya Fahri hadir. Dan dia memastikan dari 21 itu nggak ada PPS. Saya langsung jawab Pak Hamdan, Pak Ketua nggak. Dari 21 itu ada PPS nomor 21. Gamawan. PH Hafam ini. PH Hafam kok dari Minggu mau aman. Singkat cerita. Betul, hari Senin itu keluarlah SK itu. SK dari Komisi 2, lain SK sebenarnya. Ketetapan Komisi 2 tentang daerah-daerah otonomi baru yang akan diparipurnakan. Termasuk PPS. 21 PPS masuk. Jumlahnya tetap 21. Saya nggak tahu kabupaten kota B kalau saya Mendagri bodoh. Yang terakhir, yang final, itu yang paling pahit sekali. Saksi hidupnya ada Rudi, ada Fahri Hamzah, ada Lutfi Wali Kota Bima, ada Hamdan, ada almarhum Profesor Jenderal Forum. Jaganya. Jadi saat itu paripurna hari terakhir anggota DPR RI periode 2009-2014. Nomenklatur dari balik itu antara lain adalah paripurna tentang ditetapkannya 21 DOP tadi ya menjadi RUU untuk diserahkan kepada pemerintah. Gitu loh. Ya? Apa yang terjadi saudara-saudaraku semua, kita masih ingat kalau nonton TV pada momen itu ya 31 Oktober ya, seingat saya ya 2014 ya. 31
Oktober sudah mau Jokowi. Udah menang Jokowi, Pak. Yang muncul kemudian adalah ketetapan DPR RI null and void, istilah hukum ya, batal demi hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pembentukan BOR itu diganti dengan Undang-Undang Pemda Nomor 23 Tahun 2014. Di situ yang paling ekstrim ketetapannya adalah semua proses DOP tidak lagi melalui DPR RI, tapi sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Suka-suka Jokowi. Itu ketetapan yang paling fatal. Di dalam bahasa lain, artinya bahwa yang 21 DOP tadi itu yang gagal, soli beleruti dor, moring nawa, detik demi detik monitor, menurut semboyan tirakan sampai dengan jam 00.00 tidak ada satu detik pun kesempatan DPR RI berparipurna menetapkan 21 itu menjadi RUU untuk diserahkan kepada Presiden. Gagal lalu dunia akhirat, ya kan? Kan begitu bahasa hukumnya. Lalu apa? Menjadi null and void sampai hari ini kita ngobrol. Berikutnya nggak lama, baru 2 bulan Jokowi jadi presiden, beliau mengeluarkan moratorium. Tidak ada lagi kesempatan peluang bagi daerah manapun untuk membentuk daerah otonomi baru untuk waktu yang tidak ditetapkan. Itu loh. Yang kedua, Undang-Undang Pemda itu mensyaratkan, mewajibkan harus ada 2 PP, ya, peraturan pemerintah sebagai juknis juklak pembentukan DOP. Untuk sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Pemda. Akan tetapi sampai hari ini kita ngobrol, Jokowi malas sekali mengajukan RUU itu, dia nggak mau. Sampai RPP sama RPP betul dia RPP. Sampai Aulai Bari Hamzah, Bang, udah putus surat leher kita ini, teriak setiap hari ke istana supaya mereka mau jalan gitu. Abang yakinlah nggak perlu ada paripurna di sini. Begitu RUU itu masuk pintu depan itu, Bang, langsung kita ketok palingnya. Baru senangnya Bari Hamzah. Artinya apa? Kalau RPP itu diajukan ke DPR, maka DPR seketika serta-merta akan menyetujui RPP itu. Nggak perlu ada pembahasan. Tapi sampai hari ini tidak dilakukan. Berikutnya yang pahit, almarhum Al-Fatihah dan Al-Fatihah. Al-Fatihah surah Al-Fatihah. Profesor Faruk luar biasa menurut saya. Dia bikin surat di atas kop surat DPD RI pada posisi beliau sebagai wakil ketua DPD RI mengajukan surat diskresi, dokter, permohonan diskresi kepada Presiden untuk menyetujui 21 DOP itu, Pak, yang sudah dibahas oleh DPR berpuluh-puluh tahun loh, ini bertahun-tahun gitu. Jadi besok kita ke istana, Pak, berdua aja lihat, siap perintah. Ini coba kamu lihat dulu nih sebelum saya tanda tangan. Itu surat ini. Udah keren nih, Prof. Permohonan diskresi ya, tanda tangannya bismillahnya. Lawan 2 terima ba, seknek coba kan. Pratikno. Dia tangin Jokowi. Petangil Jokowi itu doa bocor saya ini. Doa seratu. paling tidak minta selfie. Doa gogu. Paling tidak minta selfie. Doa gogu. Gogu Jokowi ya memangko prestasi dokumen tekelan ya. Doa sempandi betul. Doa sempandi. Tapi apa yang dilakukan? Saya yakin dibaca pun tidak sama Jokowi itu sampai hari ini. Betul wakil ketua DPD RI dari begitu semangatnya. Saya tanya jenderal ditanya tadi gubernur PPS enggak. Masih banyak yang muda-muda. Kita kan udah tua-tua. Belum kamu alah. Itulah perjalanan konstitusional PPS. Di luar yang Anda dengar dongeng-dongeng setiap hari ini, ya. Tiba-tiba ada yang klaim ini. Saya kasih ilustrasi sederhana saja. Bagaimana mungkin kelasnya, ya, anak yang muncul dari sperma sisa ini mengajukan permohonan diskresi kepada presiden agar terbentuknya provinsi Pulau Sumbawa. Itu kan bullshit. Loh,
Jenderal Faruk, wakil ketua DPD sudah melakukan hal itu bertahun-tahun yang lalu juga nggak laku bro. Ketua KP3 sempat tuh kan, betul. Tiba-tiba. Mengangguk aja hikmah lo Syafruddin Umar bro. Dan saya baca itu. Kenapa saya ngomong ini? Supaya kita yang waras, yang sehat, yang dewasa ini, gitu loh, bisa paham bahwa PPS ini bukan hal yang sederhana. Karena ini political will, istilahnya itu political will, kemauan politik pemerintah. Nah, ketika political will itu nggak ada, kita mau ngomong apa? Nah, hidup dong bingung. Katanya Dewan, ada ancol gitu. Jadi kalau ada sekelompok orang atau beberapa orang bicara bahwa PPS akan terbentuk besok, itu bullshit. Ya, boleh menuntut tuh, malah itu harapannya persakara waktu di Pondasi, meringu.